Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober. Bagaimana kabarnya? Saya yakin semuanya baik-baik. Mari kita memulai acara kita menaikkan pujian. Oh Tuhan pimpin langkahku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu sampai hari ini. Tidak terasa kami memasuki di bulan Oktober ini. Ketika kami melihat bagaimana cinta Tuhan kepada setiap kami, membawa kami untuk melihat dan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hati kami, mulut kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam sharing dan doa selama ini. Dan kami menyerahkan untuk acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan untuk gereja GKA Elion yang telah mengirim banyak anak-anak muda untuk sekolah teologi. Kita sudah mendengar sharing dari Pendeta Hendy juga sebagai jemaat dulu di Elion. Dan kali ini kita mau mewawancara anak muda kita yang dulunya di gereja kita dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Inilah dia. Halo, penginjil Ivan. Kenalkan dirimu supaya jemaat bisa tahu. Oke ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan. Sekarang saya pelayanan di GKA Elion Galaksi. Saya Maret yang kemarin ini 2021 baru saja menikah. Nama istri saya Amelia. Dari jemaat kita. Kira-kira kalau boleh tahu bagaimana pertobatanmu, mungkin bisa cerita ke teman-teman. Oke ya, jadi kalau berbicara tentang pertobatan, jadi memang saya lahir di keluarga Kristen, dari kecil sudah Kristen, dari kecil sekolah minggu ya di GKA Elion, waktu itu di Elion Pregolan. Pertobatan pertama kali itu saya ingat waktu kelas 5 SD. Jadi kenapa kok saya bisa bilang kelas 5 SD? Jadi waktu itu saya ada ikut satu pelayanan mission trip ke Kalimantan kelas 5 SD. Nah, setiap dari kami, saya dan teman-teman saya itu diajarin untuk menginjili pakai buku tanpa kata. Jadi kami dipersiapkan, kami mempelajari cara menceritakan Injil lewat buku tanpa kata itu bagaimana. Nah, ketika saya mempelajari cara menginjili pakai buku tanpa kata itu, saya menyadari bahwa oh iya ternyata untuk selamat itu cuma percaya kepada Tuhan Yesus saja. Itu satu-satunya jalan. Saya teringat ketika itu saya pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu pegawainya mama saya. Pegawainya mama saya itu bilang, jadi waktu itu saya juga sudah ke sekolah minggu, tapi pegawainya mama saya bilang, kenapa kok kamu mau berbuat baik? Ya, terus saya bilang, ya supaya masuk surga. Gitu. Tapi waktu kelas 5 SD itu ya ketika mempelajari cara menginjili lewat buku tanpa kata itu ya saya sadar oh iya selamat itu cuma percaya kepada Tuhan Yesus. Diinjili sebelum mengumumkan
Betul sekali. Diinjili sendiri sebelum menginjili. Gitu. Kira-kira tahun itu ya, tahun berapa ya? 2004 mau paruh kedua lah, 2004 semester kedua. Kemudian terus kok bisa mau masuk sekolah teologi ya? Gimana sih ceritanya panggilan jadi hamba Tuhan? Oh, Jarang oke. loh ya anak Tuhan mau jadi hamba Tuhan. Ya, jadi kalau cerita panggilan itu setiap kali saya ditanya, ya salah satu cita-cita saya waktu kecil, kalau besar cita-citamu apa? Mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pendeta. Waktu dari kecil seperti itu. Jadi saya bilang, nah jadi pendeta. Nah tapi ya namanya anak kecil ya berubah-ubah. Ada sempat mau jadi polisi, sempat cita-cita. Terus orang tua? Nah terus waktu saya SMA 2, saya berpikir, jadi ada satu waktu saya tuh berpikir, iya ini kalau dulu itu TK lulus masuk SD lulus SMP lulus SMA, dan itu kita bisa di satu sekolah yang sama ya sudah, enggak perlu pusing. Nah tapi ini SMA habis gini lulus ini, waktu itu saya SMA 2, habis gini SMA 3 terus lulus. Jadi saya pikir saya mau kemana ini. Nah terus saya teringat, oh iya dulu pernah mau jadi pendeta. Apakah karena melihat figur seorang pendeta atau idola terhadap pendeta siapa? Enggak juga sih, enggak ada. Nah, panggilan dari dalam. Nah, terus tapi saya tuh tahu kalau saya langsung masuk sekolah teologi, papa itu enggak setuju. Kalau keluarga, anggota keluarga yang lainnya mama oke. Gitu. Papa enggak setuju, pikir papa lu enggak kok. Setuju. Nah, jadi dalam prosesnya itu setelah saya memutuskan tuh, oke, mau masuk sekolah teologi, itu setiap pagi ketika berangkat ke sekolah naik mobil, jadi saya duduk depan, adik saya duduk di belakang, itu pasti diceramai sama papa, ngapain masuk sekolah teologi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dalam pergumulan itu papa bilang, ya wis kalau misalnya kamu mau masuk S1 umum dulu, terus habis itu nanti kalau lulus masih mau S2 dulu. Mau sekolah teologi ya baru masuk ke sekolah teologi setelah S1. Jadi istilah menahan dulu ke 4 tahun toh. Siapa tahu berubah. Betul. Nah, tapi akhirnya jadi dalam pergumulan itu saya pikir ya sudahlah daripada setiap hari diceramai toh sama papa. Terus saya pikir oke ya, saya sih tetap maunya masuk sekolah teologi. Jadi kalau S1 ya yang mendukung, saya pilihannya cuma 3. Psikologi, Inggris, ilmu komunikasi yang mendukung nanti buat masuk sekolah teologi. Nah, jadi waktu itu ada open house di UK Petra. Open house di UK Petra. Di UK Petra nggak ada psikologi, cuma adanya Inggris sama komunikasi. Jadi saya masuk, saya lihat, oke, Inggris. Kalau sastra Inggris begini, kalau ilmu komunikasi kayak gini. Tapi dari semuanya itu ketika saya keliling nggak ada yang srek ya, nggak ada yang pas gitu di hati, nggak ada yang pas. Jadi saya pikir, udah ini rasanya bukan. Berarti pilihan ketiga pendeta. Nah, terus habis itu saya bilang, saya ya negosiasi lah ya, saya berdialog sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan itu memang maunya saya SMA, habis itu langsung masuk sekolah teologi, kasih saya 3 tanda. Wow. Nah, saya bilang, kasih saya 3 tanda, dan Tuhan kasih. Apa aja? Tanda yang pertama dari saat teduh. Jadi waktu itu saya saat teduhnya tentang jangan khawatir dari Matius 6 ayat 33. Nah, saya renungin, yaitu salah satu ayat yang familiar juga buat saya. Tapi hari itu ketika saya saat teduh, kemudian ketika saya berdoa, nah dalam doa saya itu, ya saya yakin ini suara Roh Kudus ya. Roh Kudus bilang, ya jadi sekarang apa yang kamu khawatirin? Kamu khawatir papa nggak setuju kamu masuk sekolah teologi. Gampanglah, aku Allahmu. Terus habis itu kamu nanti khawatir kalau sudah, kan salah satunya papa bilang toh, kamu jadi pendeta, kamu mau makan apa nanti? Gitu. Alasan klasik. Jadi terus dalam doanya itu Roh Kudus ingetin, nah, kamu takut nanti kalau sudah lulus terus nggak ada apa itu nanti uangnya dari mana, mau makan apa? Aku Allah atas hidupmu, tenang aja. Ya sudah, dari situ, dari 2 dialog itu terus ya wis lah, ya nurut Tuhan.
Terus itu satu. Nah, habis itu yang kedua. Jadi waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama mama. Ngobrol-ngobrol sama mama, nah waktu itu saya memang lagi ya bergumul nih, lagi bingung nih mau kemana habis gini. Nah, terus akhirnya mama itu kasih satu pertanyaan. Sebenarnya panggilan hidupmu itu apa? Nah, itu panggilan tujuan hidup. Panggilan hidup. Nah, waktu itu saya jawab begini. Jadi saya pikir, terus saya jawab, saya mau pekerjaan yang tidak akan mengganggu pelayanannya saya. Wow. Terus habis itu mama langsung jawab gini, ya sudah kalau gitu jadikan pelayananmu itu pekerjaanmu. Jadi itu, oh iya ya benar juga ya. Waktu itu saya suka pelayanan anak, memang suka pelayanan anak, dan saya kalau bisa pelayanan anak, ya melayani anak-anak ini tidak terganggu kayak gitu. Mama bilang ya kalau gitu jadikan pelayananmu itu ya pekerjaanmu, main job. Itu saya pikir, oh iya ya benar juga. Itu yang kedua. Habis itu yang ketiga, ini yang paling akhirnya saya tidak bisa tolak adalah, jadi waktu itu saya kan sekolah SMA di Pelangi Kristus. Saya sekolah di Pelangi Kristus. Nah, di Pelangi Kristus itu setiap hari Jumat sore ada kayak pelayanan sosial buat masyarakat sekitar. Kita ngajarin bahasa Inggris, matematika. Nah, hari itu awal semester biasanya tidak langsung pelajaran, ada kayak gamesnya terlebih dahulu. Nah, waktu games itu biasanya gurunya pasti akan sudah siapin, kan kita cuma membantu. Nah, tapi waktu hari itu gurunya mungkin lagi sibuk, jadi tidak sempat siapin. Jadi saya yang pimpin. Wow. Saya yang pimpin apa semuanya. Selesai itu, ketika dalam perjalanan pulang, saya tuh ngerasa gini, iya ya, capek loh, mimpin apa semuanya. Tapi di dalam hati ini tuh ada sukacita yang tidak terkatakan. Ada sukacita yang tidak terkatakan yang akhirnya saya bilang, ya, yang sukacita yang tidak terkatakan itu kayak, ya kamu hidup itu untuk ini nih, ini yang harus kamu lakukan. Okay. Gitu. Nah, akhirnya dari situ, terus saya ngerenung, iya ya, saya lupa saya minta 3 itu, tapi ketika saya renungin lagi ada 1 itu, 2 dan ini 3. Tiganya? Gitu. Tiganya, nah ya nih sukacita ini. Nah, terus akhirnya 3 ini, terus saya bilang, ya wis lah Tuhan, saya tidak mau bikin cerita dalam hidup ini itu intinya kayak orang-orang ada panggilan tapi terus minggir dulu yang lainnya terus nanti Tuhan ingetin. Kalau waktu itu saya bahasanya saya tidak mau nunggu ditampar dulu sama Tuhan, pokoknya Tuhan sudah ingetin baik-baik ya, istilahnya kalau takut dihukum lah, dijewer. Ya dijewer gitu. Kalau istilahnya saya bilang ya jadi anak Tuhan yang kuai-kuai aja lah, gitu. Ya itu. Nah setelah yakin itu ya sudah akhirnya saya maju ke Papa ya tetap tidak gampang, tetap berproses sampai di satu titik. Jadi di hari ulang tahun saya itu 19 Februari. Nah itu saya ingat 20-nya itu besoknya itu tenggat terakhir sebelum harus kumpulin berkas pendaftaran ke saat. Ya udah, jadi tanggal 19 itu, jadi sebelum tanggal 19 Februari itu saya sudah datang beberapa kali, tapi Papa tetap tidak mau tanda tangan. Jadi kan ada tanda tangan persetujuan orang tua. Nah, cuma 1 sih, cuma ya orang tua kayak gitu. Papa tidak mau, saya bilang sama Mama, wis lah Mama aja yang tanda tangan. Mama bilang enggak, harus Papa yang tanda tangan. Nah, ya udah, terus habis itu saya maju tanggal 19 itu. Pertamanya Papa enggak mau, tapi saya tetap diem, saya enggak pergi. Biasanya Papa enggak mau, ya sudah tak tinggal. Besok lagi kayak gitu. Hari itu saya tetap diem. Terus akhirnya Papa bilang, kamu yakin sama pilihanmu ini? Jangan nyesel loh ya nanti ke depan. Ya, saya bilang ya saya yakin. Ya tapi pada akhirnya Papa tetap tidak tanda tangan. Papa bilang ya Mama aja lah yang tanda tangan. Tapi sudah dapat izin kan. Jadi ya saya datang saya datang ke Mama yang tanda tangan. Soalnya Papa sudah setuju. Gitu ya, itu cerita kalau panggilan jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan ya, gak gampang ya. Nggak gampang. Nah, terus setelah lulus kembali ke Elion, melayani di bidang remaja dan sekolah minggu. Betul ya, remaja di Bebannya lebih sudah berapa lama ini pelayanannya ini? Dari 2018 ya, jadi ini tahun ketiga ya, 19, 20, 21. Tahun ketiga jalan keempat.
Kira-kira remaja sekarang tuh nggak gampang loh ya. Ya, gimana kesan pelayanannya, apa yang mungkin kedepannya gimana nih remaja itu ya? Iya, ya kalau buat saya sih, saya coba pikirin pelayanan remaja. Satu kata yang muncul itu kalau buat saya dalam menjalani pelayanan sama remaja itu otentik. Jadi otentik. Kalau istilahnya real harus nyata gitu. Bukan hanya apa adanya tapi nyata gitu. Jadi mereka itu butuh iman yang otentik, iman yang nyata, bukan sekedar teori, tapi bagaimana menghidupi. Mereka butuh komunitas yang real, yang otentik juga, yang tidak banyak kepalsuan di dalamnya, dan mereka juga butuh relasi yang otentik ya. Jadi bukan relasi yang sekedar memanfaatkan, tapi benar-benar ketika berelasi ya entah sama orang tua, sama pembina remajanya, itu relasinya itu benar-benar suatu relasi yang ya aku care sama kamu. Bukan cuma kalau kamu sudah rajin datang ya wes tidak akan tak perhatiin lagi. Kamu tak perhatiin cuma karena kamu tidak rajin datang gitu. Tapi benar-benar care, mau saling kenal, saling berbagi hidup. Nah, menurutnya saya kata kuncinya dalam pelayanan remaja sekarang ini sih itu ya, suatu hal yang otentik, suatu hal yang real bagi mereka. Kalau mereka merasa oh ya ini pembinanya atau bertumbuh di komunitas yang real, yang otentik, saya pikir ya mereka akan nyaman dan mereka juga bisa bertumbuh di sana. Cuman ini kan sekarang semuanya online ya, nggak bisa ketemu langsung. Dampaknya sejauh mana ya? Oke ya, jadi ini memang saya harus akuin ada banyak keterbatasan. Ada banyak keterbatasan dalam online ini. Tapi tetap pada akhirnya ya sekarang sih menurutnya saya salah satu media yang efektif itu lewat Zoom ya. Lewat Zoom ketika ya meskipun sekarang juga lewat Zoom pun mereka banyaknya off cam ya, tidak menunjukkan muka kayak gitu. Tapi ya lewat Zoom itu pun dengan segala keterbatasannya itu tetap bisa membangun suatu hal yang otentik ya. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi meskipun ada banyak keterbatasan karena cuma lewat Zoom. Tapi sejauh ini yang saya lakukan ketika ya semuanya memang dimulai dari pembinanya sendiri ya. Harus dimulai dari pembinanya itu sendiri. Jadi ketika pembinanya mau berbagi hidup dan terkhususnya mungkin kalau remaja, pembimbingnya itu remaja sekarang ini tuh kalau saya melihat, saya mendapatkan kesan mereka itu ada ketakutan dalam arti gini, karena merasa pembimbing atau hamba Tuhan itu kudus, suci gitu. Jadi pasti taat sama firman Tuhan apa gitu. Jadi mereka itu mungkin ada takut, ada mindernya juga ya. Jadi kita sebagai ya pembimbingnya itu perlu untuk lebih care, terus juga menunjukkan loh, hamba Tuhan ini juga bergumul dalam menaati firman Tuhan. Jadi menceritakan kisahnya kita juga. Loh, ini tidak gampang juga, tapi ayo sama-sama kita bertumbuh lewat firman Tuhan ini kayak gitu. Jadi ya saya ada satu remaja yang ya dia tidak terlalu terbuka kayak gitu, tapi ya saya konsisten tanya. Nggak tiap hari juga kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya dia punya masalah apa kayak gitu ya, saya bukan cuma kamu cuma ini tok, masalahnya begini. Tapi kadang-kadang sering kali saya coba mau tahu lebih dalam kayak gitu ya. Berarti tergantung HP-mu tuh siap 24 jam dong? Oh iya. Curhati di WA. Ya jadi ya tergantung keterbukaannya juga ya. Tapi sejauh ini ada salah satu remaja ya yang kalau misalnya dia lagi dikejar cowok ya cerita sama saya. Lagi lagi ada masalah ya juga cerita. Pas lagi berhasil ini barusan dia lagi tulis kayak jurnal untuk presentasi di luar universitasnya. Terus dia
dia diterima kayak gitu, dia diterima ya. Saya enggak ada tanya, enggak ada apa, terus ya tiba-tiba dia langsung chat, kok ini aku diterima nih, aku enggak nyangka dan lain sebagainya. Sudah bisa terbuka ya. Jadi sudah bisa terbuka. Meskipun online. Meskipun online kayak gitu. Jadi menurutnya saya sih ya online ada keterbatasan, tapi relasi dia relasi sama anak ya. remaja. Jadi saya meyakini ini bukan cuma remaja sih, dalam semua bidang manusia kita ini kan makhluk sosial ya, makhluk sosial. Jadi mau berkembangnya teknologi sampai segimanapun, secanggihnya itu teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan satu relasi yang nyata itu ya, relasi yang nyata, kasih yang nyata itu tidak akan pernah bisa digantikan teknologi. Dan saya pikir itu spesialnya kita ketika Allah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya itu ya. Itu kelebihan manusia dan ya sedihnya teknologi itu menenggelamkan sisinya itu. Padahal itu yang harus tetap kita pertahankan di tengah kemajuan teknologi sekarang ini. Gitu kan. Ada pesan-pesan terakhir gitu jemaat? Buat jemaat ya, kalau buat saya, buat jemaat mau umur berapapun ya, buat yang lebih tua, yang buat jemaat dewasa ataupun masih remaja pemuda, menurutnya saya enjoy the journey ya, enjoy the journey iman kalian bersama dengan Tuhan. Jadi perjalanannya saya bersama Tuhan, mengalami Tuhan berbeda dengan perjalanan imannya Pak Henry, dengan perjalanan imannya Pak Juwanto berbeda. Dan menurutnya saya ya saudara-saudara semuanya perlu untuk menikmati perjalanan itu, menikmati perjalanan bersama dengan Allah, sehingga akhirnya iman kekristenan itu bukan cuma iman yang di kepala aja, tapi iman yang kita hidupi. Dan kita perlu berjuang untuk menghidupi iman kekristenan, karena iman Kristen ya iman yang nyata, bukan cuma sekedar pengetahuan belaka saja. Terus untuk dorongan orang tua supaya anaknya bisa diizinkan sekolah teologi ya. Kalau buat orang tua yang memang anaknya ada beban buat pelayanan, buat masuk sekolah teologi, ya mungkin bagi saya kita perlu belajar buat mereka menjalani perjalanan iman sendiri ya. Kita let mereka, mempersilahkan mereka, ya udah kalau memang itu jalanmu, kamu yakin itu panggilan Tuhan, ya perlu belajar dengan iman. Saya yakin memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk mempercayakan perjalanan ini, apalagi juga dengan kondisi pelayanan yang belum menentu juga, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi kalau memang sudah yakin, anaknya sudah yakin, ya mungkin kita perlu belajar, ya sudahlah dipersilahkan kayak gitu, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, kita mau didoakan apa? Kalau saya doakan buat ya pelayanan di Elion Galaxy, khususnya buat di remaja dan juga di sekolah minggu. Kalau yang di remaja ini sekarang emang ibadahnya kan gabung dengan ibadah umum, tapi setiap hari Jumat kita ada connect group. Belum semuanya, tapi saya lagi mau bikin connect group yang kedua. Nah, tapi saya mau memberdayakan orang, beberapa pentolan ya, leader yang di ini untuk memimpin. Jadi tidak bergantung sama saya, tapi saya mau coba belajar memberdayakan ya lay leader ya, jadi jemaat awam, mereka belajar untuk memimpin sejak muda ya. Doakan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan dulu yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry. Shalom jemaat kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk kesaksian yang indah yang kita boleh dengarkan bersama-sama dari penginjil Ivan. Nah saudara, dari sharing tadi saya ingin mengajak kita melihat ya, ketika Alkitab berbicara mengenai waktu, ya Alkitab ada memakai dua istilah. Yang pertama itu adalah kairos, yang kedua itu adalah kronos. Ya, kairos itu menunjuk kepada momen,
Begitu ya. Jadi seperti tadi misalnya kita mendengar bagaimana Tuhan memberikan tanda kepada penginjil Ivan, begitu ya. Itu merupakan suatu momen, ya suatu momen yang diingat. Ya seperti misalnya juga kalau kita pada waktu anak dilahirkan atau pada waktu kita menikah, begitu ya, atau pada waktu kita menerima mungkin pekerjaan pertama. Nah, itu merupakan momen-momen yang akan kita ingat, ya, dan yang membekas di dalam hati kita. Nah, sementara yang namanya kronos, ya, itu menunjuk kepada ya waktu yang kita jalani setiap hari. Begitu ya, kita bangun pagi, ya, kita mengerjakan semua aktivitas, kita tidur malam dan seterusnya, begitu ya. Itu adalah apa yang oleh Alkitab disebut sebagai kronos. Nah, saudara, berkenaan dengan kairos dan kronos, ya, ada dua hal yang kita perlu untuk perhatikan bersama-sama. Yaitu yang pertama, ya seringkali tanpa kita menyadari, ya, kita tidak menghargai kairos itu sebagaimana mestinya, ya, atau kita membuat kairos itu seolah-olah sama seperti kronos. Dan hal ini seringkali terjadi di dalam hal teologi maupun juga mungkin di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, sehingga di dalam hal teologi mungkin kita tahu satu lagu, ya, hari ini, harinya Tuhan, begitu ya, harinya Tuhan, mari kita bersukaria dan seterusnya. Nah, setelah lagu ini sebetulnya dalam satu pengertian agak sedikit mengecilkan arti daripada hari ini. Ya, apakah yang Alkitab maksudkan ketika mengatakan hari ini? Ya, this is the day. Nah, saudara, yang Alkitab maksudkan bukan cuma sekedar setiap hari, atau ini hari Minggu, hari di mana kita beribadah, tidak. Di dalam perjanjian baru pada waktu Alkitab mengatakan hari ini, begitu ya, itu menunjuk kepada satu kairos yang sangat penting ketika Yesus mati di atas kayu salib, sehingga hari ini, ya, keselamatan itu sudah bisa tersedia bagi segala bangsa. Ya, jadi hari ini bukan cuma sekedar menunjuk kepada hari Minggu ketika kita beribadah bersama-sama. Ya, itu secara teologi. Mungkin contoh sehari-hari, ya, seperti misalnya kalau dulu, ya, pada zaman saya, begitu ya, yang namanya wisuda. Wah, itu sesuatu hal yang wah sekali. Begitu ya. Ya, saya rasa mungkin saudara-saudara yang seumuran dengan saya atau mungkin di atas saya, begitu ya, rasanya mungkin tidak melupakan pada waktu kita pertama kali di wisuda. Tapi hari ini kita melihat makna wisuda mungkin sudah nggak seperti dulu, ya. Ya, kalau sekarang saya lihat ya wisuda menjadi sesuatu hal yang lebih biasa, gitu ya. Kenapa? Ya, karena hari ini lulus TK disebut wisuda. Ya, kemudian lulus SD wisuda, lulus SMP wisuda, begitu ya. Lulus SMA wisuda lagi, sehingga akhirnya mahasiswa itu pengertian mahanya sudah tidak terlalu bagaimana ada artinya. Nah, itu namanya, ya, kita mengecilkan kairos. Ya, ketika kita memakainya secara secara agak sembarangan, begitu. Tapi saudara, yang kedua yang mungkin lebih sering terjadi, ya. Tadi yang pertama, kita kurang menghargai kairos. Begitu ya, menyamakannya dengan kronos, jadi seolah-olah ya pokoknya kan lulus. Ya, dari TK ke SD kan pindah jenjang, sebut saja wisuda. Ya, itu malah akhirnya menurunkan arti wisuda. Atau ini kan hari Minggu, dan betul kan semua hari-harinya Tuhan, begitu ya. Dan tapi akhirnya mengecilkan arti daripada hari ini, ya, yang Alkitab itu katakan. Tapi yang mungkin lebih sering terjadi, ya, di dalam kehidupan kita adalah kita kurang menghargai kronos. Ya, karena toh setiap hari, ya, kita bangun, begitu ya, kemudian aktivitas, tidur, besok ya bangun lagi, aktivitas lagi, tidur lagi, ya, sehingga jarang di antara kita yang benar-benar pernah menghitung, ya, saya memakai kronos itu untuk apa? Kemarin saya bangun, hari ini saya bangun, besok saya bangun, bedanya di mana? Ya, kita tahu, ya, ada sebagian kita mungkin yang kalau sampai hari ulang tahunnya suaminya tidak ingat, wah, itu bisa diajak geger itu, ya. Ya, atau hari pernikahan, begitu ya, kemudian pasangan kita tidak ingat, wah, sepertinya itu pasangan kita sudah berubah, ya, cinta kasihnya tidak seperti dulu, ya, sehingga kita memelihara kairos dengan sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya, ya, kalau di luar hari ulang tahun, ya memang ya namanya hari, ya hari,
Begitu ya, ya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan kita tidak merasa seperti kehilangan seperti apa ya, karena toh besok juga akan ada lagi kok. Ya setelah tahun ini, tahun depan juga akan ada lagi kok. Kita merasa waktu-waktu itu begitu banyak sehingga kita kurang menghargai mungkin begitu ya. Apa yang kita lakukan kemarin? Ya apa yang kita lakukan tahun lalu, apa yang kita lakukan mungkin 2-3 tahun lalu, ya semuanya berjalan begitu saja. Nah setelah kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita melihat kairos itu penting. Begitu ya, kita harus hargai. Dan saya percaya seperti penginjil Ivan tadi ya, mestinya tidak akan lupa ya 3 tanda yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi kita mesti mengakui ya, kairos itu tidak banyak. Betul? Siapa di antara saudara yang pernah minta tanda terus dikasih? Berapa tanda? Ya, bahkan kalau seperti penginjil Ivan seumur hidup sekian puluh tahun dikasih berapa tanda? 3. Lalu terus sisanya, begitu ya. Ya sehingga kalau kita hanya menghargai kairos, ya akhirnya kita akan kehilangan banyak kesempatan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita mesti menghargai kairos, tetapi firman Tuhan ya, yang mengatakan bahwa Allah itu berdaulat. Ya, menunjukkan bahwa bukan cuma Tuhan itu bekerja melalui tanda-tanda khusus, saat-saat khusus, tetapi di dalam keseharian kita. Bagaimana Tuhan sebetulnya bekerja kalau kita cukup menghargainya. Sehingga pada waktu banyak orang, banyak remaja pemuda tanya, bagaimana menemukan panggilan Tuhan? Jawaban saya sederhana kok, ya sekolah dengan baik. Begitu ya, sehingga pada waktu engkau sekolah dengan baik, ya engkau belajar dengan baik, terus engkau melihat, kok saya ekonomi bisa ya, matematika minta ampun, padahal belajarnya sama-sama sungguh-sungguh. Sementara teman saya, sebaliknya, ya, matematika bisa, ekonomi akuntansi kesulitan. Apakah itu kebetulan? Ya, ataukah sebetulnya melalui kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan kronos kita, ya tahun lalu belajar karena saya siswa, hari ini belajar, besok juga belajar, kemarin ujian, hari ini juga ujian, minggu depan juga ujian, yang namanya juga siswa. Tapi pada waktu kita melihat Tuhan bekerja melalui kronos, bukan cuma melalui kairos, dan kita menghargai kronos kita dengan baik, menghargai ujian kita bukan cuma sekedar untuk dapat nilai, begitu ya, menghargai kita masuk kantor bukan cuma sekedar supaya saya bisa menyediakan makanan untuk keluarga, begitu ya, menghargai rumah yang kita bersihkan bukan cuma supaya suami jangan sampai tidak pulang tapi pergi ke tempat yang lain, begitu ya, tapi melihat sebagai bagian dari Tuhan bekerja. Saudara, hidup kita akan jauh lebih berarti dan kita akan lebih mudah melihat bagaimana Tuhan memimpin. Sehingga satu contoh saja yang saya ingin berikan kepada saudara di dalam Alkitab. Ya, salah seorang yang hidupnya itu sangat dipakai Tuhan, begitu ya. Ya, tetapi yang sebetulnya Tuhan sangat jarang untuk memberikan menyatakan diri kepadanya secara sangat khusus. Ya, orang ini adalah Daud. Ya, beberapa kali saya mengatakan beda dengan Salomo ya. Kalau Salomo kan Tuhan sampai menyatakan diri, kemudian tanya apa yang kamu kehendaki. Kehidupan Daud itu sebetulnya ya kalau dibilang ya tidak ada ya Tuhan menyatakan diri secara khusus kepada dia. Yang ada adalah Tuhan memakai Samuel mengurapi dia, atau memakai Nabi Nathan untuk memberitakan sesuatu kepada dia. Sama seperti mungkin Tuhan memakai hamba Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tapi yang menarik dari Daud adalah bagaimana dia memakai kronos, waktu sehari-hari, rutinitas, begitu ya. Dan dia memakainya dengan sangat sungguh-sungguh. Satu cerita yang sangat terkenal, yang saudara pasti tidak mungkin tidak tahu ya, Daud dengan Goliat. Ya, dan karena saya percaya saudara tahu, saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada 1 Samuel 17 yang berbicara mengenai Daud dan Goliat, karena saudara juga sudah tahu, begitu ya. Tapi saya hanya ingin meng-highlight 2 ayat, menekankan 2 ayat. Yang pertama 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28, gitu ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Saudara tahu ya, ketika Daud kemudian sampai ke medan perang, tanya sini, tanya sana, itu orang itu kenapa ngomong gitu, kenapa kita kok tidak melawan Goliat? Wah, salah satu yang paling jengkel itu kakaknya, Eliab. Begitu ya. Sehingga di ayat yang ke-28 dikatakan apa? Eliab,
kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau pasti datang kemari cuma untuk mau melihat pertempuran." Nah, saudara, yang menarik ya, di sini penulis Alkitab dengan sangat-sangat jeli sekali menyediakan jawaban bagi kita. Ya, ketika Eliab bertanya, "Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun?" Saudara bisa menjawab. Ya, Eliab menuduh Daud itu tidak mengerjakan tanggung jawab dengan baik, maunya ke medan perang untuk melihat pertempuran. Tapi saudara, kalau membaca 1 Samuel 17 dengan seksama, saudara akan diingatkan di ayat yang ke-20. Ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-20 berbunyi apa? "Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya." Saudara lihat ya. Sehingga di sini penulis kitab Samuel sengaja dia tulis 1 Samuel 17:20 yang mengatakan bagaimana Daud ini bertanggung jawab, dan melalui Eliab ya penulis sekali lagi mengingatkan kita, enggak. Daud ini bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, ini pertempuran lewat lawan Goliat ya, ini momen. Sehingga dia pingin lihat pertempuran, jaga kambing domba, aduh itu bosen ya. Kayak kita mungkin masuk kantor atau pergi sekolah gitu ya. Apalagi kambing dombanya juga tidak banyak-banyak amat, cuma 2-3 ekor. Tapi di sini saudara melihat apa? Daud sebelum dia pergi, dia mempercayakan kambing dombanya kepada pengawas. Baru kemudian dia pergi. So simple. Begitu ya, begitu sederhana. Tapi saudara, di antara seluruh raja Israel yang dikenal sebagai gembala yang baik, itu adalah Daud. Begitu ya, betul-betul sebagai raja teladan, sebagai gembala yang baik, meskipun dia bukannya tidak pernah jatuh ke dalam dosa, ya, tapi siapa raja yang paling identik dengan gembala? Itu adalah Daud. Kenapa dia bisa pada waktu menjadi raja, bisa menjadi gembala Israel yang baik? Ya karena dia sudah terbiasa. Ya, dia sudah terbiasa menggembalakan domba dengan sungguh-sungguh, dan bahkan ya melalui dia menggembalakan domba, suatu pekerjaan yang sangat biasa. Dia ternyata diperlengkapi menghadapi singa, diperlengkapi menghadapi beruang begitu ya. Sehingga pada waktu dia melawan Goliat, meskipun kelihatan dia seperti culun-culun begitu ya, menghadapi Goliat, ini anak sudah berpengalaman melawan singa. Berpengalaman melawan serigala begitu ya, beruang. Lewat apa? Lewat dia dengan setia mengerjakan tugas sehari-hari yang sepertinya itu sangat membosankan. Sehingga kedaulatan Tuhan kita tidak pernah tahu ya. Dia bisa memakai pekerjaan kita yang sehari-hari, PR kita, pekerjaan rumah kita, tugas kantoran kita begitu ya. Pada waktu kita mengerjakan dengan baik, ya ternyata itu mungkin persiapan Tuhan untuk nantinya kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang besar yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Sehingga hari ini biar kita boleh sama-sama boleh merenungkan, tadi penginjil Ivan mendorong kita menjalani jalan bersama-sama dengan Tuhan, our journey begitu ya. Sejauh mana kita menjalani perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita mengatakan saya tidak pernah dapat panggilan, tidak pernah ada tanda-tanda, hidup saya so boring begitu ya, begitu membosankan begitu ya. Ya, ataukah kita betul-betul menjalani perjalanan dengan Tuhan dengan cara yang menjalani setiap hari, make it count. Begitu ya, hari ini saya kerjakan apa, besok saya kerjakan apa, dan ketika saya kok tidak ngerjakan apa-apa ini, ya saudara kita mesti bergumul. Begitu ya, saya sekolah kok tidak belajar apa-apa, ya kita mesti bergumul ini, sekolah baik-baik apa enggak ini. Begitu ya, ketika kita merasa tidak mengerjakan tugas sehari-hari dengan baik, saya percaya waktunya kita bergumul, ya karena bukan cuma waktu-waktu khusus itu khusus, tapi setiap hari bagaimana Tuhan bisa membentuk kehidupan kita pada waktu kita mengerjakan setiap hari kita dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga selamat menjalani perjalanan dengan Tuhan. Ya kalau Tuhan memberikan momen-momen kepada setiap kita, ya hargailah itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi jikalau Tuhan mengizinkan kita melewati kehidupan setiap hari yang sepertinya begitu dan begitu saja,
jalanilah juga dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Henry, dan saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari yang pertama kita berdoa dengan hormat minta Pendeta Henry mendoakan untuk penginjil Ivan dan istrinya Amelia di dalam pelayanan mereka maupun dalam keluarga, supaya Tuhan memimpin dan menyertai. Dalam kerajaan surga, bersyukur sekali lagi kita boleh melihat panggilan Tuhan untuk penginjil Ivan, yang sudah boleh memanggil dia, dan bahkan dia juga sudah boleh menyelesaikan studinya, dan bahkan sudah boleh melayani kembali di GKI Elion. Yang berdoa Tuhan pakai dia kiranya, khususnya pada masa-masa seperti ini yang tidak mudah, segala sesuatu harus dijalankan secara online. Tuhan pakai dia sehingga boleh tetap melayani, tetap boleh mempertumbuhkan untuk remaja-remaja dan juga bahkan sekolah minggu di Elion Galaxy. Tuhan pakai anakmu ini kiranya, berdoa juga ya Tuhan untuk Amelia sebagai penolong yang sepadan. Tuhan juga boleh pakai kiranya keluarga ini boleh bersama-sama melayani, boleh bersama-sama bertumbuh, dan pada waktunya jika Tuhan berkenan, Tuhan juga boleh mengaruniakan anak, itu bagaimana mereka boleh besarkan bersama-sama. Kami serahkan sekali lagi untuk Ivan dan Amelia ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minta penginjil Ivan mendoakan untuk IPS yang dimulai untuk 4 rayon pada bulan Oktober, supaya Tuhan memimpin menyertai, dan khusus juga untuk Elion Satelit, supaya jemaat juga boleh ikut dan mereka antusias, belajar, bertumbuh di dalam Tuhan. Doakan untuk Pendeta Henry yang akan mengajar, supaya Tuhan memakai Pendeta Henry dalam mengajar IBS yang ada di Satelit. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk Elion Bible Study yang akan dilaksanakan selama bulan Oktober nanti di seluruh rayon dan pos PI Elion. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pembicara, setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan bahan dari Elion Bible Study ini ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan dapat menyampaikan dalam bahasa yang juga dapat dimengerti oleh setiap jemaat-Mu yang akan mengikutinya, dan terkhususnya juga untuk Pak Henry yang akan mimpin Elion Bible Study selama bulan Oktober di Elion Satelit ini. Tuhan yang tolong berikan hikmat untuk setiap hal yang dipersiapkan supaya dapat dipersiapkan dengan baik, dan terkhususnya juga untuk setiap jemaat Elion secara keseluruhan, biarlah mereka memiliki kerinduan untuk terus belajar dan terlebih dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dari kebenaran firman Tuhan dalam Elion Bible Study selama bulan Oktober ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka suara, doakan untuk jemaat Elion Satelit supaya boleh melayani sesuai karunia yang Tuhan percayakan mereka, baik yang mempunyai karunia 1, 2, 3, 4, 5, mereka boleh memberikan untuk Tuhan, melayani sesuai talenta yang Tuhan percayakan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk jemaat Elion Satelit. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat Elion Satelit supaya mereka boleh melayani sesuai karunia yang Tuhan percayakan mereka masing-masing. Tuhan, baik mereka mempunyai karunia 1, karunia 2, karunia 3, 4, 5, biar mereka boleh memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Mereka boleh antusias melayani, biar setiap orang tidak menjadi pasif menonton, tetapi mereka boleh melayani dengan baik, memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Minta Pendeta Henry doakan untuk majelis baru yang telah terpilih untuk periode 2022 sampai 2024, supaya majelis yang terpilih ini benar-benar Tuhan pakai untuk boleh memimpin gereja Elion ke depan, dan mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, dan setiap keluarga, istri, anak-anak mereka boleh mendukung akan anggota keluarganya menjadi majelis. Ya, Bapak dalam kerajaan surga, kami juga berdoa sekali lagi ya Tuhan untuk kemajelisan yang sudah terpilih, untuk periode yang akan datang. Kami berdoa untuk setiap yang sudah terpilih, Tuhan pakai mereka kiranya di dalam bidang mereka masing-masing. Berdoa juga untuk setiap pasangan, kiranya juga boleh memberikan pertolongan dan dukungan kepada majelis-majelis yang sudah terpilih. Kami berdoa biarlah semakin hari, ya, bagaimana pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan di Elion bisa semakin digarap dengan baik, bisa boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Pakailah kiranya untuk setiap majelis yang terpilih. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Minta penginjil Ivan doakan untuk setiap jemaat dalam pergumulan di zaman sekarang ini. Mereka yang bergumul terhadap anak-anak remaja mereka yang bergumul terhadap masa depan, mereka yang bergumul terhadap pekerjaan, mereka yang bergumul akan pasangan hidup dan lain sebagainya, supaya Tuhan menolong sehingga mereka boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Elioni yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka, mungkin dalam pekerjaan mereka, hubungan mereka dengan anak-anak mereka, atau mungkin juga dalam lingkungan pertemanan mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan, biarlah melalui setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, entah itu masalah atau mungkin ketakutan-ketakutan yang sedang mereka rasakan saat ini, biarlah melalui semuanya itu mereka tidak melihat pada diri mereka sendiri, tetapi ketika mereka disadarkan pada keterbatasan hidup mereka, mereka dapat melihat ke atas, melihat kepadamu dan terus bergantung kepadamu, sehingga melalui setiap hal yang mereka alami saat ini itu semuanya dapat membuat mereka semakin mengenal lebih dalam lagi siapa Engkau yang adalah Allah, pencipta, pemilik, dan penebus hidup mereka. Sehingga pada akhirnya semua hal yang mereka alami ini dapat mereka lihat membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersehati doakan untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur untuk pemerintah kita telah berhasil meningkatkan konektivitas antar pulau melalui program tol laut untuk mempermudah mobilitas barang dan orang. Kita berdoa supaya Tuhan terus memimpin pemerintah kita dan menyertai sehingga pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah kami yang telah berhasil meningkatkan konektivitas antar pulau melalui program tol laut untuk mempermudah mobilitas barang dan orang. Kami bersyukur biarlah sungguh pelayanan ke masyarakat ini makin hari makin baik untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin pemerintah dan memberkati pemerintah kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang tolong sertai sehingga pemerintah kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami. Bapak, kami bersyukur untuk pokok-pokok doa yang sudah kami panjatkan. Kiranya Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Tidak lupa kami doakan untuk kota Surabaya. Kami bersyukur kota Surabaya sudah menjalani level yang pertama. Kami rindu supaya Surabaya boleh masuk ke level 0. Sehingga PPKM boleh diberhentikan dan setiap masyarakat boleh melakukan aktivitasnya. Tuhan, kami berdoa Engkau pulihkan bagi kota Surabaya untuk keamanan, untuk kesejahteraan dan juga untuk kesehatan supaya COVID boleh jauh dan boleh diselesaikan dan boleh berhenti, melalui juga untuk vaksin yang ada sehingga seluruh masyarakat kota Surabaya boleh melakukan vaksin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, silakan menghubungi hamba Tuhan, nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba Tuhan akan mengkontak Bapak Ibu dan akan mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa pada Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.